Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kak Ronald dan juga pemirsa, kita ini tiap hari hadir ke hadapan Anda untuk memberikan banyak tips dan juga informasi mengenai bagaimana kita harus hidup sehat. Iya dong. Karena gini loh, kalau udah kena yang namanya penyakit, ada lagi proses berikutnya yaitu pemulihan. Betul sekali, apalagi kalau misalnya sakitnya sakit yang berat, sakit yang serius. Stroke contohnya. Kita tahu orang yang sudah terkena stroke itu harus memang ada yang namanya pemulihan pasca stroke. Ini penyakit yang memang berat. Yang kita tahu proses pemulihannya tidak mudah, butuh kerja keras, komitmen dan disiplin. Memang untuk kembali ke kondisi semula seperti sebelum kena serangan stroke itu memang untuk sepenuhnya sempurna susah, tapi bisa diusahakan supaya si pemulihannya bisa berjalan dengan baik. Jadi hal-hal buruknya bisa kita minimalisir gitu loh, Tantri. Makanya kita mau tanya sama Bang Paidon. Hai Bang. Hai Bang Paidon. Hai Mbak Tantri, hai Kang Ronald. Nah ini kan berbicara mengenai stroke, ini penyakit yang menakutkan. Betapa banyak yang sudah mengalami mungkin di keluarganya. Betul. Ya, bagaimana stroke ini bahkan sampai kehilangan nyawa. Betul Kang Ronald dan Mbak Tantri. Jadi pemirsa mungkin Anda tahu bahwa udah sering dengar ceritanya atau mungkin mengalami sendiri bahwa yang namanya stroke itu ada gangguan pada otak akibat masalah pembuluh darah. Pembuluh darah. Bisa karena sumbatan, bisa karena pecahnya pembuluh darah. Tapi dua-duanya adalah masalah pada pembuluh darah. Ketika si penderita ini mengalami masalah akibat gangguan otak, akibat masalah tadi pembuluh darah yang bermasalah tadi. Fungsi bicara, fungsi berpikirnya terganggu, ya kan? Jadi mau mengungkapkan apapun nggak bisa, gitu ya. Kedua, gerak yang penting. Motorik ya? Motoriknya gerak, dan ini kan artinya sangat menghilangkan kualitas kehidupan, baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Sekitarnya. Gitu. Ini proses pemulihan pasca stroke ini bisa dimulai kapan? Secepatnya bisa? Artinya prosesnya itu sebetulnya 24 sampai 48 jam setelah serangan, tapi kalimat kuncinya adalah setelah confirm sama dokternya. Jadi ketika dokternya sudah oke, nah kalau memang stroke-nya masih dalam kategori ringan dan tidak perlu rawat lama, mungkin bisa segera. Tapi kalau memang butuh rawat lama, mungkin harus melewati dulu spesialis rehabilitasi medik namanya. Ya kan, karena memang kalau yang lama itu kan geraknya itu otot mengecil, geraknya jadi sangat susah, dan itu sangat butuh bantuan. Tapi kalau yang tidak terlalu berat, nanti mungkin dokter syarafnya bisa izinkan Anda pulang, tapi setelah itu di rumah, nanti Anda harus melakukan sesuatu. Dan ini latihannya harus dibantu sama orang-orang terdekat kita, karena susah sendiri kan kalau... Betul, dan itu memang ada tips-tipsnya. Jadi yang pertama adalah motivasi diri sendiri. Aduh ini nih. Kesehatan adalah tanggung jawab saya, ketika kita sakit, untuk pulih juga semuanya ada pada diri saya. Memang waktu kita sehat, menjalankan pola hidup sehat itu tidak menarik. Kesehatannya menjadi menarik ketika kita sudah kehilangan. Tapi pun ketika kita kehilangan, mudah-mudahan masih bisa kita kembalikan. Artinya motivasi ada pada diri kita. Kalau orang lain bisa, kan cukup banyak yang sudah bisa ya. Kena stroke, bisa berfungsi kembali seperti normal, dan menjalankan hidup sehat. Dan mungkin ada yang tampaknya seperti nggak pernah kena stroke. Betul, ya. Artinya, apakah Anda mau kembali sehat? Pertama dari diri sendiri dulu. Motivasinya. Itu nomor satu. Nah, nomor dua adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga. Artinya pada saat orang kena stroke kan hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Dan untuk bisa ngapa-ngapain pun nanti butuh bantuan. Fungsi yang lain yang dia kerjakan di rumah, di keluarga, selama ini kan mungkin dihandle sama keluarga, mata keluarga. Nah, untuk dia sendiri tetap butuh dukungan keluarga. Dan mudah-mudahan kalau prosesnya bagus, bisa kembali berfungsi, bisa kembali mandiri. Itu yang paling penting. Nah, tips ketiga adalah aktivitas fisik. Ini aktivitas fisik yang, atau mungkin saya kasih contohnya aja ya. Coba. Jadi kata kuncinya, Kang Ronald, Mbak Tantri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, kata kuncinya adalah pada kompleks bahu, trapesius, deltoid, dan tricep untuk bangun. Karena kalau misalnya orang dari duduk untuk bangun kan butuh dorongan seperti ini, ya. Oke. Nah, kedua adalah otot tungkai bawah. Tungkai bawah itu paha depan, paha belakang ya, paha, betis, ya, dan kaki. Nah, sekarang saya mau sharing kompleks bahu dulu. Karena pada saat orang baru mengalami stroke, misalnya nih yang kena adalah lengan kiri ya, bagian kiri ya. Jadi nanti kita mau melatih bahunya dulu sebelum bisa ngapa-ngapain. Kita misalnya seperti ini, tangannya dilurusin, yang kanan, yang kuatnya di kanan, di bawah. Nah, kita coba angkat seperti ini. Didorong, tahan,
kemudian turunin pelan-pelan. Ya. Nanti setelah terbiasa, kita bisa ulangin. Nah, inilah yang melatih nanti otot deltoid bagian depan. Berapa lama? Boleh 1 menit sampai 2 menit, tapi kalau untuk pertama kali begini, paling kita bisa tahan 10 detik saja. Ya, nanti sudah turunin dulu, ulang lagi, Oke. turunin, istirahat 1 menit, ulang lagi, tahan 10 detik. Oke. Nah, kalau bisa nanti sampai lurus, Sampai ke atas ya. sampai ke atas, sampai lurus, dan ini membantu untuk namanya ekstensi tricep. Ekstensi ya, jadi kita ekstensi supaya apa? Karena kalau orang mengalami stroke ini kan takutnya terkunci seperti ini, nanti susah untuk bergerak lagi. Bergerak lagi ya. Nah, ini pertama setelah terbiasa nanti boleh belajar untuk berdiri. Berdiri setelah ada kekuatan, belajar untuk berdiri seperti ini. Tangannya mendorong ke kursi. Tangannya mendorong. Nah, waktu mendorong ini Anda harus tahu otot yang berperan adalah otot deltoid, ya, trapezius, deltoid, dan triceps. Ya. Seperti ini. Ya. Nanti Dilakukan berulang kali gitu ya? berulang kali. Kalau belum bisa, baru begini dulu pun nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan. Tapi harus semangat, itu sebabnya harus semangat. Karena apa? Karena ya kita yang ngerasain yang kadang-kadang nggak nyaman. Itulah sebabnya ada motivasi dari diri sendiri dan dukungan dari keluarga. Betul. Iya, Nah, iya. kedua, untuk yang bagian bawah, kita mau pertama, kalau baru mengalami serangan dan baru memulai program pemulihan, nggak usah buru-buru mikir berdiri ya. Kita pengen belajar untuk melatih otot paha dulu, ya. Caranya adalah menendang. Nah, tapi kadang-kadang belum bisa nih. Ya. Iya, Satu kaki belum bisa nih. Silemes. Kita pakai kaki yang satu yang Oh, kuat. didorong lagi kita sama kayak dorong. tangan. Ya, ketika didorong, artinya tujuannya adalah supaya ototnya bisa berfungsi. Oke. Oke, setelah bisa mendorong, ya, nanti baru lama-lama bisa satu kaki. Nah, seperti yang ada pada gambar, bisa satu kaki. Itu boleh dibantu dong dengan anggota keluarga atau Boleh orang dibantu, boleh yang ada dibantu. di Nah, ini sekitar. untuk melatih otot paha. Ya. Nah, kemudian satu lagi yang mungkin banyak lupa adalah otot betis. Betis itu adalah untuk tumpuan kita, ya. Jadi seperti ini, Ya. Oh, latihannya begitu. ya. Jadi betis seperti ini, jinjit. Nah, setelah nanti sudah ada kekuatan, baru kita boleh belajar untuk berdiri dan mulai berjalan, melangkah. Ya, itu yang saran dari saya untuk Anda kerjakan yang namanya aktivitas fisik. Sekali lagi ini butuh dukungan keluarga. Dan motivasi diri yang kuat. Oke, ini tips nomor 3. Sekarang tips nomor 4 adalah asupan nutrisi iya. yang bagus. Makan buah 3 kali sehari penting. Makan buah 3 kali sehari bukan hanya membantu kesehatan kita secara umum, membantu kesehatan pencernaan, pada saat di tengah pandemi COVID ini membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya, dan kemudian juga ketika kita memilih sumber protein, sebaiknya dikurangin yang daging-dagingan, kita bisa pilih ikan-ikanan. Nah, nanti cara masaknya kalau bisa jangan digoreng. Non goreng. Nah, yang berikut adalah investasi pada yang saya sebut dengan teknologi laser untuk membantu pemulihan. Nah, teknologi laser ini membantu melancarkan aliran darah untuk suplai oksigen dan nutrisi ke organ tubuh. Jadi dia membuka pembuluh darah, ya pemirsa, ketika pembuluh darah kita terbuka, itu aliran darah lebih lancar dan artinya membantu mengurangi dampak dari stroke, membantu meningkatkan pemulihan ketika Anda mengalami stroke. Dan ini penting, kenapa? Karena orang baru terkena stroke, itu kan nggak bisa olahraga. Ya. Iya. Ya, orang baru stroke nggak bisa olahraga, sementara salah satu manfaat dari olahraga adalah pembuluh darah yang membuka. Ini yang kita butuhkan. Ketika stroke Anda belum bisa, makanya di sini teknologi laser berperanan. Nah, kemudian apalagi peranan teknologi laser membantu menstabilkan kadar gula dalam darah. Kenapa? Sekali lagi, ketika Anda mengalami stroke, Anda harus tahu seringkali makannya tetap sama, tapi nggak ada aktivitas fisiknya. Iya, jadi numpuk gulanya ya. Jadi numpuk. Ketika kita menggunakan teknologi laser ini membantu agar nutrisi, gula, oksigen bisa diantar ke dalam mitokondria sel, yang sehingga membantu agar dibakar menjadi energi. Nah, kemudian satu lagi, manfaat dari teknologi laser adalah membantu menstabilkan tekanan darah. Sebab ketika pembuluh darahnya dibuka, maka tekanan darah akan bisa berkurang secara alami. Kita akan bahas lagi mengenai investasi kesehatan berupa teknologi laser yang bisa membantu kita untuk menjaga supaya jangan sampai kena stroke, Tantri. Makanya jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat. Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ada 5 langkah tadi ya Kang, bagaimana tipsnya untuk pemulihan dari stroke.
Tapi harapannya semoga kita semua bisa sehat dong, jangan sampai ke arah sana. Jangan sampai nih ya, kalau misalnya ada di antara anggota keluarga Anda yang terkena stroke nih, langkah yang pertama adalah harus ditumbuhkan dulu motivasi dalam dirinya. Iya. Ya, yang kedua, dukungan dari keluarga sangat penting. Yang ketiga yang sudah dipraktekkan tadi oleh Bang Faidon yaitu aktivitas fisik. Betul. Ya. Yang keempat, tolong sangat diperhatikan asupan gizi dan nutrisinya. Dan yang terakhir, lengkapi semuanya dengan menggunakan teknologi laser. Gitu kan Bang Faidon? Betul, Kang Ronald, Mbak Tantri. Teknologi laser ini dalam dunia kedokteran memang sudah dipakai cukup luas. Nah, mungkin banyak yang tidak tahu atau mungkin, apaan sih, cuman begitu doang. Tapi kalau Anda tahu salah satu yang terkenal dalam teknologi laser itu misalnya adalah pada operasi mata. Saat ini sudah dipakai luas sama dokter mata. Iya. Ya, kemudian dunia kecantikan, teknologi laser itu untuk merangsang kolagen, bikin kulit menjadi remaja, anti-aging katanya. Kemudian, sekarang ini tentang teknologi laser untuk kesehatan khususnya pembuluh darah. Jadi ini memang sudah sangat lazim dan mungkin ini adalah waktunya Anda untuk nggak usah buang keraguan-raguan, investasi sekarang juga pada teknologi laser untuk membantu Anda jika Anda kena stroke atau keluarga Anda kena stroke atau untuk mencegah anggota keluarga lain yang kena stroke. Nah. Jadi kalau Anda mengalami pengentalan darah plus Anda makan goreng-goreng rutin, terjadilah penggumpalan darah seperti ini. Jadi pengentalan itu meningkatkan penggumpalan. Nah, pada saat sel-sel darah merah kita menggumpal seperti ini, mengikuti aliran darah, maka suatu saat misalnya ini aliran darah yang menuju ke otak nih. Nah, misalnya ini ke otak nih. Nah, ini yang sel-sel darah yang tergumpal-gumpal tadi menyebabkan penyumbatan. Nah, apa yang terjadi? Stroke salah satunya. Ketika menggunakan teknologi laser, maka teknologi laser ini yang bisa menembus sampai ke dalam pembuluh darah, dia bisa membantu mengurai sel-sel darah yang menggumpal tadi, sehingga bisa terurai seperti ini. Ya, jadi ketika dia terurai, jadi si penyumbatan bisa kita hindari. Betul, penyumbatan bisa dihindari. Dan lebih dari itu, Kang, dan Mbak Tantri dan Kang Ronald, ketika sel-sel ini bisa kita urai, maka dia bisa dihantar ke dalam ke setiap selnya. Ke dalam sel, kemudian bisa masuk ke dalam mitokondria sel darah, gula di dalam darah, kemudian oksigen, bisa dihantar masuk ke dalam mitokondria sel ini. Itu sebabnya banyak yang heran, kok gula darah bisa turun? Bukannya A, B, C pakai hormon segala macam, bukan. Karena darah itu, gulanya itu bisa masuk ke dalam sel dan bisa dipakai. Dibakar jadi energi. Betul, ini salah satu dari kerja dari teknologi laser itu sendiri. Nah, kemudian urusannya dengan tekanan darah, karena penderita stroke itu juga nggak jauh-jauh dari hipertensi. Dia bisa membantu menurunkan tekanan darah. Kenapa? Karena bisa membantu membuka pembuluh darah. Dia bisa merangsang produksi namanya nitrik oksid ini yang gambarnya biru-biru ini nih, biru muda dan biru tua, sehingga pembuluh darah bisa terbuka. Nah, ketika pembuluh darah terbuka, otomatis jantung kita mompanya nggak berat. Kalau pembuluh darahnya sempit, mompanya kan berat. Kerja keras. Begitu dibuka, lebih ringan. Ya, jadi ketika lebih ringan, tekanan di atas juga berkurang, di kepala kita dan di seluruh tubuh kita berkurang, risiko tekanan darah berkurang, sehingga risiko stroke berkurang. Dan artinya apa? Dan itu membantu pemulihan. Kita sudah makan buah-buahan, kita sudah makan makanan yang tidak digoreng. Plus, ini ada tips lagi tambahan nih. Kalau untuk Anda menderita stroke, coba tambahkan konsumsi minyak sehat, yaitu misalnya minyak zaitun, ya, dikombinasi dengan tambahan kunyit dan lemon. Nah, jadi misalnya kunyit diparut, kita kasih air panas, kemudian sedikit aja, kemudian kita kasih minyak zaitun, dikasih lemon, itu dijadikan minuman untuk membantu perbaikan jaringan otak. Nah, seandainya kita masih punya dana ekstra, kita bisa investasikan dengan menggunakan teknologi laser ini, supaya apa yang kita minum jadi efektif. Pemirsa, Anda tidak akan pernah rugi dalam berinvestasi kesehatan. Yang banyak adalah orang rugi karena tidak mau investasi kesehatan. Betul sekali. Ya kan? Artinya, seringkali ketika bicara kesehatan, dia tidak menarik. Ketika kita masih punya, dan menjadi sangat menarik ketika kita kehilangan. Dan hari ini, investasi kesehatan ini tidak terlalu mahal, ekonomis. Anda bisa investasikan untuk teknologi laser. Kenapa? Penting nih. Karena dalam satu keluarga biasanya pola makannya sama. Nggak jauh beda, Mbak Tantri. Betul. Jadi kalau dalam keluarga ada satu yang kena stroke, bukan tidak mungkin. Yang lainnya juga karena gaya hidupnya sama, ya bisa kena masalah yang sama ya. Artinya kalau misalnya yang satu sudah ada sumbatan, misalnya ibunya atau bapaknya, ketika satu bapaknya sumbatan, mungkin ibunya juga, mungkin anak-anaknya juga sudah mengalami proses. Nah, tapi lebih jauhnya juga kalau kita mendampingi orang yang sedang pemulihan stroke, kitanya juga harus sehat kan? Betul. Anggota keluarganya juga mendukung dirinya sendiri juga gitu loh. Betul, makanya tips yang tadi yang mendasar, oke, Anda asumsi yang tidak punya dana tambahan, investasi lakukanlah yang dasar tadi.
Tapi seandainya Anda punya dana tambahan, Anda bisa investasikan pada teknologi laser. Kenapa? Karena satu keluarga mungkin ada 5 orang, ada 6 orang. Beli satu bisa dipakai buat berlima, bisa buat berenam. Dan ini bisa pakainya 5 tahun lagi juga. Kita nggak harus update software kan, kayak handphone. Handphone ini 2 tahun lagi kita harus ganti yang baru. Ketinggalan zaman, kalau teknologi laser enggak ya? Ya, teknologi laser enggak. Jadi itu yang saya sarankan, silakan Anda take action, ambil tindakan sekarang juga. Oke, nah pemirsa kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai investasi kesehatan dalam bentuk teknologi laser. Yang tujuannya adalah memperbaiki kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita. Yuk sama-sama kita sehat, sama-sama kita cari informasinya sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan masih membicarakan bagaimana caranya melakukan pemulihan pasca stroke ya. Kita tidak akan menjadi bangkrut jika kita punya investasi kesehatan, tapi banyak orang yang akan bangkrut jika tidak punya investasi kesehatan. Itu Ya. bangkrut tuh karena bangkrut secara hati sedih, bangkrut secara keuangan banyak yang dikeluarkan, Betul. ya kan? Bangkrut secara fisik Ya iya. capek juga kan? Betul. Apalagi yang namanya stroke ini bukan penyakit main-main ya. Nah makanya Mas Panji apa kabar? Halo Kang Ronald, Mbak Tantri sehat ya? Sehat. Sehat. Tadi Bang Fairuz sudah bilang bahwa ada investasi kesehatan bentuknya teknologi laser yang tujuannya memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah yang memang kaitannya erat sama stroke. Ya ini saya lagi pakai. Nah, lagi dipakai nih. Jadi kalau misalnya dulu nih kita buat merasakan teknologi laser, ini kita harus datang ke satu tempat, alatnya juga besar, kita harus meluangkan waktu. Tapi sekarang Anda bisa dengan santai di rumah nih pemirsa, Anda tetap bisa merasakan manfaat dari teknologi laser nih untuk sebagai investasi kesehatan Anda dan juga keluarga. Karena dokter laser ini dia alat kesehatan yang bisa membantu untuk melancarkan aliran darah kita. Sehingga apa? Kualitas darah kita bisa lebih baik dan kemudian organ-organ tubuh kita nih dari ujung kaki sampai ke ujung kepala bisa mendapatkan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan terutama untuk membantu proses pemulihan stroke. Kalau lagi pemulihan itu kan juga mungkin ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Yes. Tapi kan ini makinnya gampang ya, tinggal ditaruh di pergelangan tangan kiri ya? tangan Betul. kiri kan? Jadi memang kita hadirkan dokter laser ini nih hampir 10 tahun yang lalu ya. Ini memang tujuannya untuk membantu proses pemulihan stroke. Jadi teknologi laser ini juga dilengkapi dengan yang namanya aksesoris intranasal therapy kit yang bisa digunakan di rongga hidung nih. Fungsinya membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi akhirnya apa? Bisa membantu mencegah terjadinya stroke, membantu proses pemulihan stroke, dan juga membantu mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Bahkan kalau kita gunakan nih, misalnya Anda belum punya keluhan, ini juga bisa membantu untuk mencegah sakit kepala, migrain, sinusitis juga bisa. Ya. Oke. Nah pemirsa harus tahu nih kalau stroke itu penyebabnya ada 2. Kalau tidak kena sumbatan di sini, ya pecah pembuluh darah. Iya. Nah 2 hal ini kan bisa dibantu dicegah oleh teknologi laser Mas Panji. Yes, apalagi dengan hadirnya sekarang dokter laser Perfect 10 Plus. Jadi kalau misalnya dulu awalnya hanya ada laser warna merah nih ya, untuk membantu meningkatkan kualitas darah. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi ada yang warna biru. Fungsinya untuk membantu menurunkan tensi kita sebagai antiinflamasi, dan yang warna kuning, nah ini bisa membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, sehingga membantu juga meningkatkan kualitas tidur kita. Bagi penderita stroke, kualitas tidur ini sangat berharga sekali loh. Jadi ketika bisa menjadi lebih tenang, lebih rileks, akhirnya bisa memotivasi diri sendiri nih. Tinggal keluarganya dibantu, pakai juga teknologi lasernya supaya satu keluarga jadi lebih sehat. Betul, jadi mungkin anak-anaknya untuk pencegahan. Iya dong. Mungkin orang tuanya ada yang terkena atau saudaranya bisa untuk Buat pemulihan. Yes. Tapi yang Jadi- pasti, Jadi bukan hanya genetik saja yang ditularkan, tapi juga kebiasaan baik Iya, dong iya. kita berikan kepada keluarga kita. Ya, jadi meskipun kita lagi membahas mengenai pemulihan pasca stroke, ya jangan nunggu sampai stroke dulu, Iya pakai dong. teknologi lasernya. Mumpung lagi sehat-sehatnya, Betul. pakai teknologi laser untuk pencegahan. Ya sama aja kayak misalnya kita merawat mobil kita. Buat kita ngerawat mobil kita, ya nggak tunggu rusak kan, baru ke bengkel Nggak kan. tunggu sampai turun mesin dong. Nah, nggak usah tunggu sampai mogok dulu. Servis rutin dong. Yes. Nah, makanya tubuh kita juga butuh aliran darah yang lancar, butuh servis yang rutin.
ya kita gunakan nih teknologi laser, tentu saja dikombinasikan juga dengan pola hidup yang sehat. Iya. Ini mungkin kalau ada pemirsa yang nonton kita sedang proses pemulihan, mungkin ada obat-obatan yang Yes. harus dikonsumsi. Tentu aja. Berbarengan kan boleh kan? Boleh dong, karena kan memang fungsinya dokter laser kan balik lagi ya, kata kuncinya ya, melancarkan aliran darah. Jadi apa? Apa yang Anda konsumsi? Makanan yang sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, termasuk obat yang Anda konsumsi atau bahkan vitamin, ya penyerapannya, nutrisinya kan jadi lebih optimal. Iya. Dan cara menggunakannya pun mudah sekali kan. Yes. Dipakai sehari 2 kali kan Mas Panji ya. Betul Pagi-pagi sekali. dan malam sebelum tidur kan. Betul, artinya apa? Apa ya? Artinya nih pemirsa, Anda memiliki satu dokter laser, tapi satu keluarga jadi lebih sehat. Karena kan bukan hanya Anda saja yang menggunakan. Iya. Pagi Anda gunakan, kemudian Anda bisa sharing nih ke pasangan Anda, atau mungkin ke orang tua, atau bahkan ke anak Anda yang usia remaja, atau mau ke tetangga, Boleh. mau ke teman kerja, ya juga nggak ada masalah. iya. Satu hari cukup 2 kali, pagi dan juga malam hari, untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Ya jadi kebayang sih kalau misalnya sekarang di antara anggota keluarga kita ada yang sedang pemulihan pasca stroke ya. Yuk sebagai yang sehatnya gitu kita, anggota keluarganya, kita berikan motivasi kepada dia. Betul. Kita berikan dukungan. Ya. Asupan gizinya tolong diperhatikan, aktivitas fisiknya, sama yang terakhir, Mama, Papa pakai Pakai teknologi dong. laser ya. Itu pelengkapnya gitu kan. Betul sekali, jadi semakin lengkap ya. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin melengkapi proses pemulihan Anda atau bahkan keluarga Anda yang supaya bisa lebih cepat pulih dari stroke, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, atau bisa mengunjungi website resmi kami, dan juga Anda bisa mencari official store Gogomall yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia. Cari tahu bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu Anda dalam proses pemulihan stroke. Dan kalau Anda menghubungi kami sekarang, Anda juga bisa mendapatkan cashback diskon sampai suka-suka. Mau berapa? Mau 10%, mau 20%, 50%, atau bahkan lebih, langsung saja hubungi mengenai syarat dan ketentuan berlaku. Cashback ini kami berikan spesial kepada Anda, supaya Anda dan keluarga Anda ini bisa sama-sama merasakan manfaat dari dokter laser. Yuk, hubungi nomor teleponnya dan cari tahu syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini kalau promo suka-suka bukan stroke Mas Panji. Itu strike seperti bowling. Wah, menguntungkan sekali itu ya. Yes, tentu saja dong. Oke. Bisa bikin happy. Kalau udah happy makin sehat kan, proses pemulihannya makin cepat. Bisa jadi. Oke, terima kasih Mas Panji buat Terima penjelasannya. kasih. Ya, sekali lagi pemirsa silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda sekarang juga untuk bisa mendapatkan promo suka-suka. Yang pasti terus saksikan Go Healthy ya untuk mendapatkan tips seputar kesehatan lainnya. Sampai jumpa.